Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh-solehah. Udah siap nih untuk memulai pembelajaran? Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang perekonomian masyarakat pra-Islam. Nah, yang pertama yaitu mata pencaharian masyarakat Arab pra-Islam. Seperti yang kita ketahui selama ini, daerah Arab adalah tempat yang gersang dan tandus yang berupa padang pasir yang luas. Nah, sebenarnya tidak semua tempat di Arab itu tempatnya gersang dan tandus. Mereka yang hidup di daerah padang pasir yang luas menjalani hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan mereka mencari tempat-tempat yang subur untuk menggembalakan ternak-ternak mereka. Nah, berarti di daerah Arab ada beberapa tempat yang memang subur dan tidak tandus. Menurut tempat tinggalnya, penduduk Jazirah Arab ada dua macam. Yang pertama yaitu mereka yang tinggal di kota atau yang sering disebut dengan Ahlul Hadarah, yang artinya penduduk yang menetap. Nah, mereka yang menetap ini tinggalnya di kota dan tidak berpindah-pindah. Artinya mereka hanya tetap tinggal di kota. Nah, selain itu ada juga penduduk yang tinggalnya di desa yang disebut dengan Ahlul Badui. Nah, Ahlul Badui ini tinggal di gurun pasir. Ahlul Hadarah ini mata pencahariannya adalah berdagang, sedangkan Ahlul Badui mata pencahariannya adalah bertani dan beternak. Suku Badui atau Ahlul Badui ini berjiwa pengembara, berwatak keras, dan terkenal sangat pemberani. Suku Badui ini merupakan yang terbesar jumlahnya daripada suku-suku yang lainnya. Nah, jadi secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab pra-Islam adalah beternak, bertani, dan berdagang. Suku Badui ini hidup dengan cara mengembara untuk mencari padang rumput yang subur dan sumber air. Kenapa? Karena ketika menemukan tempat yang subur dan banyak memiliki sumber air, mereka akan tinggal di sana untuk beberapa waktu yang lama. Nah, di sana mereka juga akan mengembalakan ternaknya. Karena beternak ini merupakan mata pencaharian utama suku Badui. Ketika rumput-rumput yang subur dan sumber air sudah hampir habis, mereka akan pindah lagi ke tempat lain, mencari tempat lain yang lebih subur dan memiliki sumber air yang lebih banyak lagi. Hewan ternak yang suku Badui pelihara ini adalah biri-biri, kambing, dan unta. Dan hasil yang mereka ambil dari hewan ternak mereka yaitu susu, daging, dan kulitnya. Nah, jadi suku Badui ini tinggal di padang pasir atau lembah-lembah, tapi mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika padang rumput yang subur dan sumber mata air itu sudah hampir habis. Selanjutnya, pertanian. Nah, karena tidak semua tempat atau tanah di Jazirah Arab itu gersang, ada beberapa tempat atau sebagian kecil yang tanahnya memang subur. Nah, di tempat yang subur ini hujan turun secara teratur. Sehingga tanah yang subur ini dimanfaatkan oleh masyarakat Arab pra-Islam untuk bercocok tanam atau bertani. Tempat-tempat yang tanahnya memang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau oasis dan sering turun hujan. Masyarakat Arab pra-Islam yang tinggal atau mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Nah, salah satu tanah pertanian yang utama terdapat di daerah Thaif. Hasil pertanian suku Badui
antara lain adalah sayuran dan buah-buahan. Yang mana kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut dijual di kota-kota seperti kota Mekah dan kota Madinah. Selanjutnya yaitu perdagangan. Nah, jadi suku-suku Arab yang tinggal di kota Mekah dan kota Madinah, kebanyakannya pekerjaan mereka adalah berdagang atau mereka menjadi pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah ini sudah termasuk sangat maju di eranya. Mereka tidak hanya berdagang di kota Mekah, tetapi perdagangan mereka meluas sampai ke luar negeri. Walaupun begitu, perjalanan mereka hanya dilakukan dengan menunggangi atau menaiki unta atau kuda. Beberapa negeri tempat tujuan mereka berdagang yaitu antara lain adalah Syam atau Syria, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri ini termasuk yang sangat jauh dari Mekah. Dan mereka perlu berjalan melewati padang pasir yang luas. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga Ananda bisa memahami pelajaran dan juga selamat mengerjakan LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.